Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi komunikasi bisnis berikut, kami akan menyampaikan bab komunikasi lisan dan negosiasi. Kan kita kupas ya satu persatu tentang pengertian komunikasi lisan dan negosiasi. Komunikasi lisan ya. Jadi definisi dari komunikasi lisan itu adalah dari mulut ke mulut atau word of mouth. Di sini pelanggan akan berbicara kepada pelanggan yang lain atau masyarakat lainnya tentang pengalaman yang telah dia dapatkan. Itu adalah sebuah komunikasi lisan dalam pengertian komunikasi bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak yang melakukan komunikasi mempunyai hak atau hasil akhir. Beberapa pakar lain mengatakan negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda sepakat untuk tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Negosiasi juga bisa dikatakan sebagai suatu seni dalam mencapai persetujuan dengan memecahkan berbagai perbedaan melalui kreativitas. Negosiasi ini bisa dilakukan dengan orang-orang di sekitar lingkungan, baik dengan orang tua, teman, maupun rekan bisnis. Beberapa pakar lain juga mengatakan bahwa negosiasi adalah cara yang dilakukan dalam menentukan suatu keputusan yang dapat disepakati oleh kedua pihak dan menyetujui hal-hal apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Negosiasi awalnya tidak seberapa penting. Namun saat ini negosiasi merupakan proses utama yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi yang terlibat dalam perjanjian bisnis. Pengukuran komunikasi lisan. Ini akan ada 3 hal ya untuk melakukan pengukuran komunikasi lisan. Yang pertama adalah bicara hal positif, di mana kemauan pemasar serta pelanggan dalam membicarakan hal-hal positif suatu produk atau jasa kepada orang lain dapat memberikan pesan yang baik sesuai pengalamannya terhadap suatu produk atau perusahaan. Sedangkan untuk pengukuran yang kedua adalah rekomendasi. Ya. Rekomendasi ini adalah bagaimana pemasar dan konsumen kepada konsumen lainnya dapat meningkatkan kepercayaan dan keinginan membeli suatu produk atau jasa kepada orang lain. Itu adalah rekomendasi. Nah, tipe dalam rekomendasi ini adalah yang pertama produk baru. Di mana informasi tentang sebuah produk seperti menginformasikan tentang suatu keistimewaannya. Tipe yang kedua ya dalam berkomunikasi, dalam memberikan rekomendasi adalah pemberian berita. Meliputi tanggapan atau mengenai alat komunikasi dan model yang ingin dibeli. Sedangkan yang ketiga, tipe dalam berkomunikasi dalam rekomendasi adalah pengalaman pribadi. Berupa komentar tentang penampilan atau kegunaan bahkan keuntungannya. Sedangkan yang ketiga untuk pengukuran komunikasi lisan adalah dorongan. Dorongan terhadap teman atau relasi untuk melakukan pembelian produk atau jasa kepada orang lain. Mereka dapat berusaha untuk mendorong untuk pembelian produk bebas,
mendorong memperlihatkan produk dengan mengatakan sesuatu yang positif tentang produk tersebut, serta menggambarkan komunikasi dari opini leader. Itu adalah 3 hal tentang pengukuran komunikasi lisan. Selanjutnya kita akan sampaikan target dalam komunikasi lisan dan prinsip-prinsip pemakaian bahasa. Ya, kita coba kupas satu-satu. Jadi target dalam komunikasi lisan ini adalah bagaimana para penutur mampu memahami budaya para lawan bicaranya. Khususnya dalam kerangka berpikir. Ya. Pola hidup, etos kerja, serta kepercayaan yang dianut. Sehingga penutur bahasa mampu menguasai dan memahami berbagai kultur budaya dari para lawan bicaranya. Nah, bagaimana dengan prinsip-prinsip pemakaian bahasa? Yang pertama adalah bagaimana penggunaan bahasa dengan memperhatikan aneka aspek situasi dan ujaran. Kita pahami penggunaan bahasa itu penting, ya. Pada situasi-situasi tertentu itu juga harus kita lihat, kita pahami bahwa pemanfaatan pemakaian bahasa harus menyesuaikan situasi resmi atau tidak resmi misal. Yang kedua, dalam penggunaan bahasa harus memperhatikan prinsip-prinsip kesantunan. Menghormati orang lain. Jangan sembrono. Jangan seenaknya. Di sini berikutnya, prinsip bahasa juga harus memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama. Ya. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa dengan memperhatikan faktor-faktor penentu tindak komunikatif. Berikut untuk mendapatkan atau untuk melakukan komunikasi yang efektif, diperlukan beberapa persyaratan. Antara lain yang pertama adalah kesamaan persepsi. Jadi persepsi itu harus sama dulu. Sehingga komunikasi kita itu bisa efektif. Kalau persepsinya sudah berbeda, maka akan juga terjadi miskomunikasi. Yang kedua adalah ketepatan ya, sasaran, audien atau penerima. Yang kita ajak komunikasi itu tepat atau tidak. Ini harus kita juga perhatikan. Sehingga komunikasinya nanti bisa akan efektif. Yang ketiga adalah kredibilitas. Menyangkut karakteristik penerima pesan. Sedangkan keempat adalah pengendalian ya. Ketika ada reaksi dari si penerima pesan. Setiap kita mengirimkan pesan itu kan pasti akan ada feedback ya. Ada reaksi gitu. Nah, kita harus mengendalikan diri di situ. Sehingga komunikasinya akan berjalan selalu dengan efektif. Sedangkan yang terakhir adalah keharmonisan. Di mana hubungan yang baik dengan penerima pesan itu harus sejalan, harmonis. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam komunikasi. Oleh karena itu juga harus diperhatikan bagaimana bisa membuat suatu pesan secara hati-hati. Diminimalisir juga gangguan dalam proses komunikasi serta bagaimana bisa mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan tersebut. Dengan seperti itu, komunikasi yang kita lakukan bisa efektif. Ya, berikut ada 3 tujuan dari negosiasi ya. Yang pertama adalah untuk menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak gitu. Jadi memang tujuan negosiasi itu
biasanya ada gap, ada perbedaan gitu. Sehingga kita coba temukan sebuah kesepakatan-kesepakatan yang notabene bisa menguntungkan bersama-sama. Ya, sedangkan yang kedua adalah bagaimana untuk memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Sedangkan yang ketiga adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian, serta melakukan upaya pemecahan permasalahan. Jadi tujuan negosiasi itu. Antara dua belah pihak ini agar sama-sama enjoy, sama-sama bersepakat, sama-sama saling menguntungkan. Dari apa? Dari sebuah permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga kalau misalnya negosiasi tersebut bisa dilakukan dengan baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Ya, kita akan bahas tahapan-tahapan negosiasi. Ya, tahapan negosiasi ini ada 6 ya. Persiapan, kontak pertama, konfrontasi, konsiliasi, solusi, dan pasca negosiasi. Kita coba kupas satu-satu. Persiapan ini meliputi apa sih? Persiapan ini meliputi bagaimana kita mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenai profil pihak lawan ya. Bagaimana kita bisa mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri dari kesiapan dalam melakukan negosiasi. Tahapan yang kedua adalah kontak pertama. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Yang kedua, ya, tahap yang dalam kontak pertama adalah tahap penilaian yang berlangsung di antara para negosiator dan biasanya pada tahap ini akan memunculkan kesan pertama antara kedua belah pihak. Ya, itu di tahapan yang kedua, yaitu kontak pertama tadi. Tahap berikutnya adalah konfrontasi. Ya, di mana tahap ini adalah tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi antara kedua belah pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini juga terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi. Tahap berikut ya, yang keempat adalah konsiliasi. Bentuk konsiliasi adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Seperti halnya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Itu tahap konsiliasi. Yang kelima adalah solusi, di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, atau di mana para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing, dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama, ya, dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Tahapan yang terakhir adalah pasca negosiasi. Tahap ini adalah tahap terakhir, ya, yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama. Itu adalah 6 tahapan dari negosiasi. Berikutnya ini kita akan coba kupas ya, karakteristik negosiasi. Ya, jadi negosiasi ini memiliki beberapa karakteristik ya.
Ada 6. Yang pertama adalah terdapat dua pihak atau lebih, jadi harus ada lebih dari dua orang gitu ya. Mosok negosiasi satu orang kan nggak mungkin. Jadi minimal ada dua pihak atau bahkan bisa lebih. Yang kedua karakter negosiasi adalah terdapat konflik. Terdapat perbedaan. Ya, terdapat problem atau kebutuhan dan keinginan antara dua pihak atau lebih. Ini yang perlu dilakukan negosiasi karena terdapat permasalahan atau konflik. Yang ketiga, para pihak bernegosiasi dengan pilihan-pilihan tertentu. Biasanya kalau kita melakukan negosiasi itu ada pilihan, ada alternatif-alternatif. Alternatif-alternatif solusi yang diambil oleh kedua pihak sehingga bisa 50-50, bisa sama-sama enak, bisa sama-sama enjoy. Sedangkan yang ketiga, ya, yang keempat ya, yang keempat, negosiator berharap terdapat proses memberi dan menerima. Jadi seorang negosiator itu di mana kita bisa memberi, ya, memberi masukan, memberi solusi begitu. Dan yang lain juga bisa menerima. Ya, yang lain juga bisa menerima. Sehingga negosiasi tidak berjalan buntu. Negosiasi bisa berjalan lancar. Maka peran negosiator ini sangat-sangat diperlukan. Selanjutnya yang kelima, para pihak lebih suka mencari kesepakatan daripada melawan secara terbuka. Betul. Benar sekali ya ini ya. Jadi yang namanya negosiasi itu kita mencari solusi, mencari sebuah kesepakatan-kesepakatan daripada melakukan konfrontasi, daripada kita melakukan eyel-eyelan yang tidak berguna. Kita mencari solusi. Titik pasnya itu di mana? Titik yang sama-sama menguntungkannya itu di mana? Ini yang kita lakukan. Sedangkan yang terakhir, negosiasi yang berhasil melibatkan manajemen faktor kasat mata dan faktor tak kasat mata. Ini ya, jadi bagaimana kita sama-sama enak, sama-sama bisa saling memahami, saling menguntungkan, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul tadi, konflik-konflik yang muncul, bisa kita sepakati bersama. Agar dalam berkomunikasi lebih efektif dan mengenal sasaran dalam negosiasi bisnis begitu, harus dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap. Ya, diantaranya fact finding, planning, penyampaian, umpan balik, dan evaluasi. Fact finding di sini adalah bagaimana kita mencari, mengumpulkan fakta-fakta, data yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Ini penting. Ya, pengumpulan fakta-fakta, data-data yang ada dari lawan bisnis itu penting sehingga kita dalam melakukan negosiasi itu bisa lebih luwes, lebih tahu selah kalau dalam bahasa Jawa. Sedangkan yang kedua dalam tahap negosiasi adalah rencana atau planning ya. Jadi sebelum bernegosiasi atau berbicara, susunlah dalam garis besar pesan yang hendak disampaikan. Berdasarkan kerangka topik yang hendak dibicarakan, rincilah hasil yang diharapkan akan teraih. Berdasarkan pengenalan Anda terhadap lawan tersebut, perkirakan juga atau bayangkan kemungkinan-kemungkinan reaksi penerima pesan atau lawan bicara terhadap apa yang Anda katakan. Yang ketiga, penyampaian ya. Jadi lakukan negosiasi. Sampaikan pesan dalam bahasa lawan atau si penerima, usahakan gunakan istilah khas yang bisa dipakai oleh lawan negosiasi kita. Trik berikutnya, pilihlah kata-kata yang mencerminkan citra yang spesifik dan nyata. Hindari timbulnya makna ganda terhadap kata yang disampaikan. Yang keempat, umpan balik. Negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan. Dengarkan baik-baik reaksi lawan bicara.
Amati isyarat perilaku mereka seperti angkat bau, geleng-geleng kepala, mencibir misal, mengangguk setuju. Karena umpan balik dapat untuk mengetahui samakah makna yang disampaikan dengan yang ditangkap lawan negosiasi bisnis kita. Sedangkan tahap negosiasi yang terakhir adalah evaluasi. Ya, ini perlu ya. Perlu untuk menilai apakah tujuan berkomunikasi negosiasi sudah tercapai. Apakah perlu diadakan lagi atau tidak? Jadi kita lakukan evaluasi dulu. Atau perlu menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Itulah tahapan-tahapan dari negosiasi. Kita akan coba bahas keterampilan dalam bernegosiasi. Ini nanti ada dua ya. Ada conventional skill dan non-conventional skill. Kita coba kupas satu-satu. Conventional skill ini meliputi bagaimana kita mengutarakan pertanyaan terbuka. Menafsirkan atau meluruskan kembali perkataan-perkataan negosiator lawan dengan kata-kata kita sendiri. Jadi apa yang disampaikan dari negosiator lawan itu kita coba rumuskan dengan kata-kata kita sendiri. Yang ketiga, diamlah setelah ada suatu pertanyaan dibuat oleh seorang lawan negosiator. Diam sejenak, kita memikirkan apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita negosiasikan, terus kita simpulkan dari waktu ke waktu. Dan yang tak kalah penting, tak ada salahnya kita membuat catatan penting selama melakukan negosiasi. Karena poin-poin rumusan itu menjadi titik poin penting untuk keberhasilan sebuah komunikasi, sebuah negosiasi. Sedangkan yang kelima, bagaimana kita bisa menyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan ketegangan dan membentuk rasa percaya diri kita. Itu penting. Karena biasa ya dalam bernegosiasi itu terjadi tekanan, terjadi intrik. Sehingga kita harus bisa, emosi kita harus terbangun, terjaga dengan baik. Yang kedua adalah non-conventional skill. Ya, kemampuan-kemampuan yang harus kita pahami diantaranya adalah bagaimana bisa menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang pertanyaan dan kesimpulan yang salah. Ya, ini harus juga kita kuasai gitu. Menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang pertanyaan dan kesimpulan yang salah. Yang kedua, membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh negosiator lawan. Wah, ini juga harus terampil itu. Menggunakan kata-kata yang over statement seperti selalu, tidak pernah, tidak mungkin itu. Wah, itu juga harus kita cermati. Keterampilan yang lain yang harus kita miliki adalah bagaimana bisa membuat gerakan yang tak terduga. Ya, itu kalau dicontohkan misalnya beralih ke hal lain yang tanpa diduga. Jadi ini juga lawan itu juga kita buat shock terapi begitu. Dan yang kelima adalah menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan atau bisa juga terlalu banyak informasi yang menimbulkan kebingungan. Ini kan trik-trik lain di luar ya atau di luar kebiasaan. Ya, tadi makanya ada istilahnya conventional skill dan ada istilah non-conventional skill. Pada slide terakhir kita akan sampaikan tipe-tipe negosiator. Nah, jadi ada beberapa tipe-tipe negosiator yang seringkali kita jumpai dalam melakukan komunikasi bisnis. Yang pertama, ada istilahnya negosiator curang ya, yaitu hanya memikirkan bagaimana untuk menang dalam negosiasi dan menghalalkan segala cara untuk mengalahkan lawan. Ini ya, ini bisa kita temui dimanapun tempat, apalagi dalam dunia bisnis. Yang kedua adalah negosiator profesional, yaitu orang yang melakukan negosiasi yang mengetahui pokok permasalahan yang akan dinegosiasikan dan juga tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkan.
si negosiator ini biasanya juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dan mengetahui banyak tentang profil lawan negosiasi. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi di slide sebelumnya. Yang ketiga, negosiator bodoh. Ada juga yang seperti ini ya, yaitu seorang negosiator yang cenderung menghendaki kekalahan untuk mendua ya belah pihak, ya untuk kedua belah pihak begitu. Yang penting baginya adalah tidak ada yang menang di antara keduanya. Ya, ini ya lucu ya, seorang negosiator kok tidak pengen menang di antara keduanya, cenderung pasif. Ya, cenderung menghendaki kekalahan, nggak membuat solusi. Ini dikatakan negosiator bodoh. Yang terakhir adalah negosiator naif ya, yaitu orang yang melakukan negosiasi namun tidak siap dan tidak tahu pokok persoalan yang dinegosiasikan. Yang bersangkutan cenderung percaya begitu saja terhadap lawan dan kalau perlu bersedia memberikan apa yang diminta lawan negosiator. Ini kan parah ini ya, naif juga ini. Itu materi tentang komunikasi lisan dan negosiasi. Terima kasih untuk materi dari ini. Semoga bisa membawa manfaat yang baik. Sekian materi untuk bab ini tentang komunikasi lisan dan negosiasi. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa membawa manfaat, bisa menambah pemahaman. Kita percaya diri selalu, kita hebat, kita semangat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.